Selamat datang di Little Light Stories. Cerita pendek, penuh cahaya. Malam itu, desa Sukamaju berbeda dari biasanya. Jalanan yang biasanya sepi setelah maghrib kini terang oleh lampu-lampu warna-warni. Musik tradisional mengalun pelan dari arah balai desa. Aroma jajanan pasar memenuhi udara. Sebuah pasar malam dadakan digelar untuk memperingati hari jadi desa. Rara, Danu, Mira, Bimo, dan Lala berjalan bersama menuju keramaian. Lala tampak girang, menggandeng bonekanya sambil menatap balon-balon di udara. Bimo langsung mengincar stand permainan lempar gelang. Mira sibuk memotret kerlap-kerlip lampu, sedangkan Danu mendekati salah satu tenda tua yang menjual barang-barang antik. Namun, ada yang ganjil. Di pojok pasar, berdiri sebuah tenda kecil berwarna gelap, seolah tidak terjamah cahaya. Di atas pintu tertulis, "Barang dari masa yang terlupa." Rara menghampiri dan mengintip ke dalam. Seorang pria tua duduk di balik meja penuh barang-barang tua. Topeng, piringan hitam, cermin kecil berbingkai emas, dan satu benda yang langsung menarik perhatian Rara. Sebuah lentera kayu tua. Pria tua itu tersenyum. Itu lentera dari masa awal desa ini. Konon hanya menyala jika dibawa oleh seseorang yang punya tujuan mulia. Danu datang mendekat. Apakah ini bagian dari sejarah desa? Pria tua itu menatap Danu dalam-dalam. Lebih dari itu, ia menyimpan cahaya dari lembah penjaga. Tapi jangan sembarangan, karena kalau dibawa oleh hati yang ragu, ia akan padam selamanya. Rara meminta izin memegang lentera itu. Saat disentuh, lentera menyala pelan. Semua tercengang. Cahaya itu mengakui kalian, gumam pria tua itu. Tapi peringatan, malam ini kalian akan melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Mereka meninggalkan tenda dengan perasaan campur aduk. Saat berjalan kembali ke tengah pasar, Rara melihat sesuatu aneh. Di antara keramaian, muncul sosok-sosok bayangan yang tak disadari orang lain. Mereka mengenakan pakaian adat zaman dulu, melintas perlahan di antara pengunjung pasar tanpa suara. "Lihat itu," bisik Rara. "Ada yang aneh." Mira mengarahkan kameranya, tapi layar kamera hanya memperlihatkan kabut. Lala menatap bonekanya dan bergumam, "Aku merinding." Danu membuka catatannya. Mungkin ini semacam lintasan waktu. Pasar ini jadi jembatan antara zaman. Bimo menelan ludah. "Terus kalau mereka belanja, kita harus bayar pakai koin kerajaan?" Tiba-tiba, lentera di tangan Rara mulai berkedip-kedip. Cahaya dari lentera mengarah ke panggung utama pasar. Mereka bergegas ke sana dan melihat sebuah tirai panggung yang tertutup rapat. Lentera berhenti menyala tepat di depan tirai. Pak Hadi muncul dari kerumunan, tampak tenang. "Kalian melihatnya juga ya?" "Pak, ini semua seperti dunia lain," ujar Rara. Pak Hadi mengangguk. Pasar malam ini hanya muncul setiap 12 tahun sekali, saat bulan dan bintang sejajar di atas desa. Saat itu, dunia yang lama dan dunia kita bisa bersentuhan sebentar. Tirai terbuka perlahan. Di baliknya, panggung kosong. Namun, saat lentera diangkat tinggi, muncul bayangan pertunjukan wayang kuno yang tidak kasat mata. Suara gamelan lembut terdengar dari arah yang tak diketahui. Bayangan tokoh-tokoh pewayangan menari di balik layar kosong. "Ini bukan pertunjukan biasa," kata Mira terpesona. Pak Hadi menjelaskan, ini adalah pesan para penjaga masa lalu, dan lentera itu adalah kunci untuk membuka lembah penjaga. Tapi cahaya itu hanya bisa kalian bawa satu malam saja. Setelah itu akan padam hingga kalian menemukannya kembali di puncak bukit cahaya. Rara menatap lentera yang kini menyala hangat di tangannya. "Kita harus ke bukit itu." Danu mencatat puncak bukit cahaya malam bulan separuh. Pasar malam perlahan meredup.
lampu padam satu persatu, musik berhenti. Dan saat mereka menoleh ke belakang, tenda hitam tempat mereka bertemu pria tua sudah tidak ada. "Kemana dia?" tanya Bimo. Pak Hadi tersenyum. Beberapa penjaga tak butuh rumah. Mereka hanya hadir saat pesan perlu disampaikan. Malam itu, mereka berjalan pulang sambil membawa lentera menyala pelan. Di langit, bintang sejajar membentuk lengkung indah. Di hati mereka, cahaya kecil tumbuh menjadi harapan yang tak bisa padam. Kesimpulan moral, dalam episode ini, anak-anak belajar bahwa masa lalu dan masa kini kadang hanya dipisahkan oleh selapis waktu dan niat. Cahaya yang sejati bukan datang dari lampu atau api, melainkan dari tekad untuk menjaga dan melanjutkan apa yang telah diwariskan. Mereka menyadari bahwa warisan budaya bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk diteruskan dan dihidupkan kembali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.